Yang terhormat Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga, Rektor Universitas Airlangga, Ketua dan Anggota Staf Akademik Universitas Airlangga, para Wakil Rektor Universitas Airlangga, para Guru Besar Universitas Airlangga, para Dekan dan Wakil Dekan Universitas Airlangga, dan para sivitas dan akademika Universitas Airlangga. Sebelumnya, kalau Mas Febi ini, sebenarnya Mas Febi ini sahabat tetangga, ya, beliau dulu di Osaka, saya di Kyoto. Namun kalau mempertemukan kita di sini, ya, kaget saya. Sama-sama belajar di negeri Sakura ya waktu itu ya. Baik. Siapa di sini yang tidak pernah terlibat dalam situasi konflik? Tidak perlu dijawab. Seringkali kita terlibat atau berada dalam situasi konflik. Namun kita juga seringkali tidak menyadari bahwa kita berada dalam situasi konflik. Bahkan berdasar pada berbagai penelitian yang saya lakukan, tidak setiap individu atau aktor di dalam masyarakat itu paham apa yang dimaksud dengan konflik. Ya. Setiap individu akan memiliki definisi yang berbeda-beda tentang konflik. Nah, ini bedanya adalah penelitian ilmu sosial politik dan penelitian dalam dunia eksakta, gitu ya. Ilmu eksakta mereka menemukan rumus, kemudian menemukan teknologi bisa diterapkan. Kalau di dalam ilmu sosial, ketika kita melihat orang menangis, belum tentu dia bersedih, belum tentu dia bahagia juga. Jadi abu-abu dalam ilmu sosial itu. Nah, dalam keseharian kita sebenarnya kita berada dalam realitas konflik, dan itu menyusun sejarah peradaban manusia, masyarakat manusia menjadi realitas historis dalam peradaban masyarakat manusia. Konflik menciptakan peradaban, peradaban menciptakan konflik. Itu merupakan aktivitas objektif yang ada di dalam kehidupan kita. Ya. Untuk itu menjadi sangat penting bagi kita untuk meneliti, mendalami, dan bagaimana nantinya kita bisa memberi treatment, intervensi agar konflik ini tidak berfungsi atau berdampak secara destruktif di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam menentukan sejarah Indonesia, ketika awal kita merdeka, berbagai konflik muncul, baik itu pada proses pembentukan nation state building, proses pembentukan negara Indonesia, bagaimana berbagai kelompok kepentingan di dalam masyarakat, berbagai kelompok identitas di dalam masyarakat, mereka berkontestasi, mereka memperebutkan, mereka mendefinisikan apa yang menjadi kepentingan-kepentingan mereka. Pada fase awal Indonesia berdiri, pada fase berdirinya Indonesia sebagai negara, kita melihat bagaimana kontestasi dalam memperjuangkan misalnya konstitusi Republik Indonesia. Kelompok kepentingan bisnis, kelompok ideologi tertentu, kelompok ideologi politik, kelompok keagamaan, mereka bertarung. Nah, ini merupakan bukti bahwa dalam segala dimensi, empat unsur. Yang pertama yang kita sebut sebagai agensi. Agensi itu merupakan entitas aktor yang bisa individu maupun kelompok. Kita sebut sebagai agensi. Kemudian di dalam konflik di sana selalu ada kepentingan. Setiap hari kita terlibat dalam kepentingan dan kita selalu menyebut kepentingan. Namun saya yakin jika saya sebagai kuesioner di sini, tidak semuanya bisa mendefinisikan apa itu yang disebut sebagai kepentingan. Mau dites? Kepentingan, ada yang ingin memberi pendapat satu saja, apa yang disebut sebagai kepentingan? Kalau kita kesulitan mendefinisikan kepentingan, bagaimana kita bisa memperjuangkan dan memenangkan konflik? Kepentingan merupakan keinginan subjektif dari setiap agensi yang harus atau perlu untuk diwujudkan oleh sumber daya. Sumber daya
itu merupakan kebutuhan yang bersifat material maupun non material. Sumber daya harus ada karena manusia dengan kepentingannya mereka menginginkannya. Ya. Nah, ada agensi, ada kepentingan, ada sumber daya. Ketika konflik sudah terjadi di antara agensi, maka para agensi akan menciptakan yang disebut sebagai tindakan. Kalau dalam studi konflik kita sebut sebagai tindakan konflik. Tindakan konflik dalam berbagai riset dan teori yang sudah ditemukan paling tidak ada 4 atau 5 variasi tindakan konflik. Yang pertama, withdrawal, menarik diri. Biasanya orang Jawa menarik diri, saya nggak mau konflik, saya menghindar. Atau yang kedua, terserah saja. Ya sudah, saya dapatnya 50, kamu dapatnya 500, tidak apa-apa. Itu sering jadi perilaku konflik kita juga. Kemudian tindakan konflik yang lain adalah kompromi. Apapun perebutan sumber dayanya 50-50. Kemudian yang ini yang agak mengerikan, yaitu contentious action, tindakan keras kepala yang setiap agensi ingin menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mendapatkan sumber daya itu. Ini yang sangat berbahaya. Dan kekerasan itu bukan persoalan irasionalitas. Kekerasan itu merupakan produk yang sangat rasional, ditumbuhkan, dibangun di dalam struktur sosial kita. Ini saya tunjukkan. Nah, yang terakhir, perilaku tindakan konflik yang terakhir yang sangat sulit terrealisasi dalam berbagai riset itu adalah problem solving. Problem solving itu berarti setiap agensi memiliki komitmen, memiliki visi untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam konflik ini. Bukan persoalan 50-50, bukan persoalan saya tidak mau mengganggu, tapi bagaimana konflik ini nantinya bisa berfungsi positif terhadap diri, lingkungan, sistem yang besar di dalam masyarakat. Next. Nah, sekarang itu pengantar tentang konflik. Ya, dalam studi konflik di Indonesia, kalau dimensi konflik itu kita lihat, saya sebutkan tadi konflik horizontal maupun konflik vertikal, konflik antara kelompok masyarakat dengan pemerintah atau negara. Tipologi konflik sosial berdasarkan riset, saya mengutip dari social papernya World Bank. Di Indonesia ini kecenderungannya konflik yang paling tinggi itu ketika isunya adalah kriminalitas. Kemudian konflik pertanahan, ini yang menjadi disertasi saya malah penelitian di Lampung dan di Bima. Kemudian konflik atau sengketa keluarga, baik antar keluarga maupun di dalam keluarga. Konflik antar keluarga ini sering terjadi dan menghambat produktivitas keluarga. Tapi saya yakin di sini tidak ada yang berkonflik di dalam keluarga. Alhamdulillah, mama dan papa baik-baik saja. Kemudian domestic violence, kekerasan domestik, ayah terhadap anak, ibu terhadap anak, ibu terhadap ayah, ayah terhadap ibu. Kemudian abuse of authority, penyalahgunaan kekuasaan. Ini terjadi dalam struktur politik. Ketika struktur politik dan susunan otoritasnya ini dia dimanipulasi, konflik sering muncul. Nah, ini menjadi salah satu substansi juga bagaimana pendekatan kelola konflik ini akan saya sampaikan. Kemudian konflik etnis religius, sebenarnya konflik etnis religius, konflik etnik keagamaan itu levelnya atau intensitasnya tidak terlalu tinggi. Namun karena melibatkan kolektif yang sangat besar, sehingga kita melihatnya sebagai permasalahan yang sangat besar. Di Indonesia tidak ada permasalahan dalam relasi etnis dan keagamaan. Ya. Next. Konsekuensi konflik ada dua. Yang pertama adalah konflik yang tidak terkelola. Konflik yang tidak terkelola kecenderungannya di dalamnya selalu muncul kekerasan. Kemudian efeknya adalah kerusakan sistem, baik sistem relasi antara individu maupun sistem yang terjadi di dalam masyarakat dan negara. Kekerasan itu tidak hanya muncul dalam bentuk fisik, ada dua bentuk kekerasan. Kekerasan dalam bentuk komunikasi, ya, sipit, keriting, ireng,
negro, itu kekerasan komunikasi, bully. Dan dalam penelitian saya dalam sistem sosial Indonesia bahkan ini diajarkan, dibentuk setiap hari. Makanya kita lihat anak-anak kita ketika di sekolah mereka seringkali membuli yang lain karena itu diajarkan, diinternalisasikan terus-menerus. Itu kekerasan. Baru kekerasan yang bersifat fisik, merusak, membunuh, melukai. Kemudian konflik, konsekuensi konflik yang terkelola ini yang disebut dengan intended consequence of conflict. Jadi konflik itu kita prediksi, dan prediksi kemudian kita intervensi dalam bentuk pengelolaan. Konflik yang terkelola di sana akan terbentuk kualitas perdamaian, di mana masyarakat bisa membangun relasi sosial yang sangat bagus, bisa bekerja sama secara ekonomi, mereka bisa saling tolong-menolong, terus seperti itu. Kemudian konstruksi sustainable system, social system, political system, economic system itu jadi lebih sustainable. Tapi kalau dalam masyarakat kita sering jadi konflik horizontal vertikal, bagaimana sistem bisa kita bangun? Bagaimana kita bisa membangun undang-undang, membangun sistem perekonomian yang bisa mendukung sektor real misalnya? Kalau konflik tidak terkelola, kesalahan fatal adalah ketika kita mengabaikan konflik ini di dalam proses kehidupan, berbagai dimensi kehidupan kita. Dan ini sering terjadi. Makanya para akademisi di bidang konflik, saya hampir 15 tahun di konflik, sering kalau orang melihat wajah saya, wajah konfliktual ini ya. Baik, kita ada dua konsekuensi konflik. Selanjutnya, pada penjelasan tadi, konflik sebagai realitas historis dan konflik itu selalu ada dalam masyarakat, konsekuensi konflik. Lalu bagaimana negara perlu menciptakan pola konflik yang nantinya bisa menciptakan perdamaian, kualitas perdamaian. Selanjutnya, nah, saya ingin membawa dulu pada konsep negara. Banyak perdebatan sebenarnya dalam ilmu sosial, banyak perdebatan berkaitan dengan definisi konsep-konsep negara. Dalam studi konflik kita punya 3 level atau 3 dimensi mendefinisikan negara. Pertama, negara merupakan kelembagaan otoritatif. Di sananya terdapat berbagai lembaga-lembaga memiliki otoritas untuk meregulasi berbagai kepentingan yang ada di dalam masyarakat dengan fungsi dan peranan masing-masing. Kemudian dimensi yang kedua sebagai pengelola kepentingan, ya, governing, maka kemudian muncul istilah governance itu ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pelaksana kebijakan yang dalam konteks demokrasi harus berbasis pada common objective. Jadi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan negara, jika dia tidak berbasis pada common objective atau kepentingan publik, konflik muncul. Ya, kepentingan-kepentingan yang tertindas, kepentingan-kepentingan yang tercubit gitu ya, akan melakukan perlawanan. Itu konsep negara. Sehingga bagaimana, kalau pertanyaannya bagaimana negara melakukan kelembagaan tentang kelola konflik, sesungguhnya kita bicara tentang 3 hal ini. Bagaimana kelembagaan otoritatif mampu menciptakan pengelolaan konflik? Bagaimana pengelolaan kepentingan itu nanti bisa menciptakan tindakan-tindakan konflik yang berbasis pada pemecahan masalah, bukan pada kekerasan. Lalu kebijakan-kebijakan apa yang bisa diberikan agar berbagai konflik sosial itu tidak muncul dan membesar? Selanjutnya, saya ingin masuk salah satu kasus contoh fase historis dari negara ini. Bagaimana kelembagaan kelola konflik dibangun secara salah. Dan kita masuk pada fase Orde Baru. Orde Baru merupakan merupakan fase politik di mana rezim otoritarian itu mengelola berbagai konflik yang ada di dalam masyarakat. Ya. Orde Baru, kalau kita lihat dan kekuasaan yang absolut, kekuasaan sebelum korupsi, kekuasaan yang absolut akan korupsi secara absolut. Karena kekuasaan ini kalau dominan, kuat, dan otoriter, dia bisa melakukan banyak hal. Karena untuk itu studi korupsi juga, studi konflik juga melihat bahwa konflik dan kekerasan sering jadi efek dari korupsi yang ada di dalam pelaksanaan kekuasaan, gitu ya.
Pada fase historis ini, pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan konflik adalah politik yang otoriter. Kemudian politik yang otoriter dan kecenderungannya di dalam masyarakat dunia, mereka menggunakan pendekatan yang disebut sebagai traditional security, keamanan tradisional. Ada 3 ciri dari keamanan tradisional. Untuk data riset lebih mendalam bisa beli buku saya. Ada yang di-download gratis ya. Ciri dari kekerasan keamanan tradisional ini yang pertama adalah kekerasan negara. Namun pertanyaannya adalah kekerasan negara apakah tidak boleh? Sesungguhnya boleh, karena kekerasan bisa bersifat positif. Ketika antara dua kelompok sosial mereka terus melakukan aksi kekerasan, maka cara persuasi tidak bisa dilakukan, maka negara memobilisasi polisi atau militer untuk menghentikan kekerasan. Itu kekerasan positif. Namun ketika kekerasan negara itu untuk kepentingan rezim otoriter dan jejaringnya, maka itu menjadi kekerasan yang destruktif, karena hanya melindungi berbagai kepentingan rezim. Itu ciri yang pertama dari pendekatan keamanan tradisional. Kemudian yang kedua, komunikasi yang bersifat monolitik. Pancasila itu seperti apa didefinisikan oleh rezim Orde Baru. Ya. Apa yang disebut dengan kepentingan nasional itu didefinisikan juga oleh rezim Orde Baru. Apa yang dimaksud dengan kepentingan umum, stabilitas nasional juga didefinisikan oleh rezim otoriter. Ketika ada tawaran atau diskursus di dalam ruang publik, maka itu dianggap sebagai tindakan subversif. Ciri yang ketiga adalah kontrol terhadap ruang publik. Misalnya kementerian, Orde Baru menggunakan Menteri Penerangan. Dulu waktu transisi, saya dapat kaos dari teman-teman yang sering demo, saya dapat tulisan hari-hari omong kosong. Terus ternyata saya baru sadar kalau itu menuju ke salah satu nama menteri kita, gitu ya. Kontrol terhadap ruang publik, mau khotbah gereja, edit, kalau tidak sesuai dengan apa yang di kepentingan rezim, delete. Mau khotbah Jumat tidak sesuai, delete. Untuk itu strukturnya dibuat bagaimana rezim bisa mengontrol itu secara detail sampai di level negara bisa masuk bahkan di dalam rumah. Ini yang model otoriter, ya. Nah, pendekatan otoritarian ini ternyata memberi konsekuensi yang sangat buruk di dalam masyarakat. Lanjut. Pendekatan traditional security itu menciptakan konsekuensi. Yang pertama, ada 3 paling tidak. Yang pertama, terjadi kerusakan local wisdom. Ya. Local wisdom dalam masyarakat, mereka sudah membangun cara bagaimana menyelesaikan konflik, bagaimana mereka hidup secara damai. Namun misalnya melalui undang-undang pemerintahan desa pada waktu itu, desa yang sudah memiliki mekanisme pemilihan, desa yang sudah memiliki cara mengelola tanah kolektif mereka, itu diubah, dihancurkan oleh sistem baru itu. Ya, local wisdom hancur. Masyarakat pada waktu itu sudah tidak mempunyai sistem mereka. Pada saat bersamaan, rezim ini, Orde Baru, tidak mampu menginternalisasikan atau membangun sistem baru ini ke dalam masyarakat, karena masyarakat menolak. Yang terjadi adalah masyarakat yang gamang, masyarakat yang tidak memiliki nilai yang konkret. Kemudian yang kedua, konsekuensi dari traditional security adalah akumulasi kepentingan kolektif. Kalau misalnya setiap hari seorang mama misalnya setiap minggu nonton film dengan papa, tapi setiap minggu itu pula harus, "Mak, besok nonton film A." "Baik Pak." "Besok nonton film ini Mak." "Baik Pak." Padahal sebenarnya inginnya nonton film yang lain. Akan terakumulasi, disimpan menjadi bagian dari struktur kesadaran kita, struktur kesadaran agensi itu. Ini berbahaya. Ini akan menciptakan konsekuensi yang ketiga, yaitu kerentanan konflik kekerasan. Terlalu banyak akumulasi kepentingan, maka ketika bertindak mereka ingin mendapatkan semua kepentingannya. Ini yang terjadi di dalam masyarakat pasca Orde Baru. Ketika Orde Baru mengalami transisi pada 98, kita sudah local wisdom, masyarakat adat kita sudah tidak ada, lemah. Akumulasi kepentingan masyarakat sangat besar sekali.
dan kerentanan konflik kekerasan muncul, dan itu terbukti. Konflik di Ambon, di Maluku, Poso, dan berbagai konflik sosial horizontal lainnya muncul terjadi, dan kita butuh waktu 6 tahun. Saya menjadi bagian dari proses itu, proses masuk ke dalam masyarakat juga. Yang kemudian salah satu beberapa alternatif kita lakukan di Ambon, misalnya Pela Gandong. Pela Gandong itu merupakan mekanisme adat, dia sudah hancur. Kita harus membangun ulang. Namun Pela Gandong itu hanya untuk melindungi 2 desa. Padahal yang berkonflik pada transisi Orde Baru itu ribuan desa. Maka kita kemudian bagaimana Pela Gandong yang bisa menangani ribuan desa itu. Dan itu konsekuensi traditional security dalam kehidupan kita. Next. Sekarang kita akan masuk pada konteks pola konflik demokratis. Riset S2 dan S3 saya semuanya menggunakan ini. S2 saya tentang separatisme konflik di Aceh, yang kedua adalah konflik agraria di Lampung, di Mesuji. Waktu ke sana, riset perharanya sedang naik gitu ya. Kalau penelitian di dunia konflik seperti ini rasanya, karena beberapa kali mendapatkan ancaman gitu ya, agak-agak riskan. Kalau konflik demokratis, pasca otoritarianisme Orde Baru masuk ke transisi demokrasi, kita melihat ada tanda yang dilakukan oleh Orde Baru, oleh negara dalam konteks demokrasi. Secara teoretik disebutkan begini, bahwa demokrasi akan mampu menciptakan kapasitas negara dalam membangun pengelolaan konflik yang konstruktif. Kenapa? Karena demokrasi mengutamakan kekerasan, non-violence, demokrasi. Dan kita lihat ada 2 proses besar. Yang pertama adalah penataan tata pemerintahan kita, reformasi birokrasi, reformasi TNI, reformasi kepolisian, kemudian kita menyelenggarakan pemilihan umum yang terbuka, adil, jujur, yang belum pernah terselenggara. Studi konflik menyebutnya ini merupakan sebagai fase awal dari pembentukan kelembagaan pengelola konflik. Zartman misalnya, salah satu studi konflik, dosen saya, profesor saya di S2 waktu itu di Universitas BTB di Costa Rica, menyebutkan begini, bahwa governance itu pada dasarnya adalah pengelolaan konflik. Kemudian fase kedua ditandai oleh penataan ulang kerangka legal. Berbagai undang-undang yang menaungi berbagai kepentingan masyarakat itu diamandemen, undang-undang pokok agraria, undang-undang pokok kehutanan, kemudian menciptakan undang-undang sumber daya bumi dan air, pengelolaan, kemudian pengadaan, undang-undang pengadaan tanah untuk pembangunan. Studi konflik menyebutnya itu sebagai undang-undang khusus, undang-undang kerangka khusus. Kita waktu itu 2013 belum memiliki undang-undang pengelolaan konflik yang umum, belum, masih khusus. Sehingga pada 2014 diciptakan, diundangkan undang-undang penanganan konflik sosial. Kalau dalam dalam studi konflik, undang-undang penanganan konflik sosial itu ada di atas sendiri, yang menangani dari berbagai undang-undang sektoral. Ya, nah. Indonesia pada periode demokrasi berusaha untuk menciptakan tata kelola yang berbasis pada 3 hal. Yang pertama, imparsialisme. Imparsialisme itu berarti adalah governance harus dilaksanakan pada prinsip-prinsip 1, paling tidak ada 4 prinsip. Kesetaraan dalam hukum untuk menciptakan keadilan sosial dan keadilan hukum, kemudian kesetaraan politik, keterbukaan dialog negosiasi, kemudian berorientasi pada kepentingan umum, ya, public regarded interest, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah efektif dan efisiensi kelembagaan, itu imparsialisme. Kita belum sampai di level itu, ya, belum sampai di level itu. Bahkan pada penelitian yang dilakukan oleh Bolton baru saja 2011 disebutkan bahwa Indonesia masih memiliki kerentanan konflik yang tinggi karena imparsialisme politik belum teraplikasi, belum tertanam. Kemudian yang kedua adalah interactive governance. Selama ini Indonesia sudah
negara sudah berusaha membangun, namun belum sampai. Bahkan pada penelitian saya di konflik agraria di Lampung, walaupun itu konfliknya di level provinsi, kabupaten, namun itu memiliki jejaring kepentingan elit-elit nasional. Ternyata governance dibajak oleh jejaring elit, ekonomi elit. Disengaja agar governance struktur yang ada di dalamnya, hukum, tidak sensitif pada berbagai masalah konflik pertanahan yang ada di dalam masyarakat, sehingga konflik itu terus dipelihara karena konflik bisa menguntungkan, konflik bisa menjadi bisnis. Kemudian yang ketiga adalah kerangka legal kelola konflik. Kerangka legal kelola konflik sudah dibangun, sudah diinisiasi. Ada undang-undang penanganan konflik sosial itu secara umum yang di atasnya, kemudian ada undang-undang pokok agraria, undang-undang pokok kehutanan dan lain-lain. Namun sayangnya sampai saat ini belum dilakukan upaya untuk menciptakan sistem yang holistik tentang pengelolaan konflik. Untuk itu dalam berbagai pengukuran gitu ya, kapasitas dalam pengelolaan konflik Indonesia termasuk yang rendah. Ini merupakan hal yang harusnya kita perhatikan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan negara dan pengelola konflik. Kita harap bahwa proses pembentukan dan pembangunan pengelola konflik dalam konteks negara yang demokratis ini bisa menciptakan kualitas-kualitas perdamaian di dalam masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.